Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Keluargaku meninggal satu orang setiap tahun. Hati-hati buat kalian yang rambutnya suka rontok. Cerita ini dari Creepypasta Indonesia. Untuk link bisa kalian lihat di deskripsi. Langsung saja kita menuju ke cerita. Panggil saja aku Yuli. Sudah 3 tahun ini keluargaku satu persatu meninggal secara tidak wajar. Anggota keluarga kami terdiri dari 5 orang, dan sekarang hanya tersisa 2, aku dan ibu. Tahun ini, entah siapa di antara kami yang menyusul. Jujur, sekarang aku takut sekali. Takut menghadapi ditinggal ibu, dan juga takut menghadapi kematian sendiri. Semua bermula tahun 2021. Waktu itu kakakku mendadak sakit, batuk-batuk, sesak napas, dan badannya habis mengurus hanya dalam 1 bulan. Kita sempat khawatir dan mengira kakak terkena COVID. Waktu itu sedang lagi maraknya COVID. Namun setiap hari rambut kakak yang tebal terus rontok sampai jadi tipis sekali. Tiap malam kakak suka mengigau teriak-teriak. Kadang dia mengelindur tengah malam lalu jongkok melamun di kamar mandi. Nah, setiap kita temuin kakak di kamar mandi, di sekitar kakak selalu banyak sekali binatang kaki 1000. Binatang itu berjalan di kaki-kaki kakak, tapi dia seperti diam saja. Padahal sebelumnya kakak takut sekali sama serangga. Dalam sebulan itu, kita rutin berobat jalan ke rumah sakit. Tapi kian hari tidak ada tanda-tanda membaik. Sampai tiba-tiba kakak pucat sekali. Dia jalan limbung ke ruang tamu dengan darah yang mengucur dari lubang hidung dan telinganya. Lalu pingsan, jatuh ke lantai. Kita panik. Buru-buru mau dibawa ke puskesmas terdekat. Namun kakak dinyatakan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Sehabis kematian kakak, di bawah bantalnya dipenuhi banyak rambut seperti rambut kakak yang rontok. Kalian suka temuin rambut di bawah bantal juga kah? Waktu itu kami gak berpikir aneh-aneh. Kita sekeluarga tetap melanjutkan hidup sebagaimana biasanya. Sampai tahun berikutnya, 2022. Bapak juga sempat mengeluh sakit kepala sampai dia menjerit kesakitan. Katanya di dalam kepalanya seperti ada yang jalan. Sakit sekali. Bapakku sedang ada proyek membangun salah satu gedung di Jakarta Pusat dekat stasiun. Jadi besoknya
dia tetap berangkat kerja. Namun, di hari yang sama, aku mendapat kabar bapak jatuh dari lantai 7 proyek dan meninggal di tempat. Tentu itu sangat mengejutkan bagi kami sekeluarga. Setelah kematian bapak, ibu juga nemuin rambut di bawah bantal tempat biasa bapak tidur. Aku anak kembar. Kembaranku Yuni sempat merasa janggal atas dua kematian keluarga kami dan rambut-rambut itu. Cuma waktu itu aku tetap berusaha berpikir positif bahwa kematian beruntun sudah menjadi takdir yang digariskan. Tetapi perihal rambut-rambut itu, mungkin saja milik salah satu dari kita yang tak sengaja tertinggal. Bukankah sudah biasa menemukan helaian rambut di kasur atau di lantai rumah tanpa kita tahu itu milik siapa? Tapi tahun berikutnya, 2023, Yuni sakit. Persis seperti kakak dulu. Badannya kurus habis hanya dalam 1 bulan. Selama Yuni sakit, setiap nasi yang kita masak di rumah selalu cepat basi. Yuni cerita, sering mimpi buruk. Dan dia mengaku didatangi sosok bapak yang kepalanya hancur dan kakak yang tampak mengerikan. Yuni sering histeris. Dia mendengar suara berisik seperti binatang yang lari-lari dari atas plafon. Sementara aku, waktu itu gak dengar apa-apa. Seiring waktu kondisi sakit Yuni makin parah. Dia sempat bilang, kalau sampai aku mati, pasti ada yang gak beres sama keluarga kita. Kamu harus cari tahu. Dan selang 3 hari dari malam itu, Yuni meninggal setelah sebelumnya sesak nafas dan saturasi oksigennya menurun drastis. Kulit Yuni juga membiru kaku seperti mayat habis tenggelam. Dan kali ini, giliran aku yang menemukan rambut di bawah bantal Yuni karena kami tidur di kamar yang sama. Sejak saat itu, aku terus kepikiran kematian beruntun ini dan ucapan terakhir Yuni sampai ibu meminta tolong pada orang pintar yang bilang kalau ada benda yang dijadikan media santet tertanam di atas tanah rumah kami. Berdasarkan petunjuk itu, kami memanggil tukang untuk menggali halaman depan rumah. Cuma bagian itu yang masih ada tanah. Sampai kita menemukan gumpalan rambut yang dibalut kain putih mirip kain kafan tertanam di halaman rumah kami. Astagfirullah. Di situ aku shock, bingung harus bagaimana. Orang pintar itu bilang kalau keluarga kami terkena kiriman santet. Jika tidak dibersihkan, maka akan terus berlanjut sampai kami semua mati. Sekarang, aku dan Ibu ikhtiar menjalani ruatan dan ruqyah. Namun sampai saat ini, rambut-rambut yang entah dari mana terus bermunculan di rumah kami. Mohon doanya agar aku dan Ibu bisa diberikan perlindungan dan keselamatan. Sementara cerita sampai di sini dulu, entah bersambung atau tidak, tergantung pada kabar selanjutnya dari narasumber creepypasta yang akan terus diupdate. Namun, dari kisah di atas, kita dapat melihat betapa mengerikannya santet di tangan manusia. Rambut ialah elemen tubuh manusia yang paling mudah didapat namun paling ampuh sebagai media santet karena rambut menyimpan DNA manusia. Tidak hanya santet, kadangkala rambut DNA manusia ini bisa juga digunakan sebagai metode penumbalan untuk suatu ritual atau pesugihan. Rambut sangat rentan rontok di tempat-tempat yang kita tidak duga. Untuk itu, sebaiknya sebisa mungkin menjaga rambut-rambut kita untuk tidak dibuang di sembarang tempat.
termasuk untuk perempuan menjaga DNA lainnya, termasuk pada bekas pembalut. Bukan untuk berprasangka buruk, namun lebih kepada waspada menjaga diri. Rambut rontok juga bagian dari dirimu yang harus dijaga sebaik mungkin. Terakhir untuk Yuli, keputusanmu untuk mendekatkan diri pada Tuhan sudah benar. Percayalah, tidak ada daya dan kuasa selain keyakinan pada Tuhan dan diri sendiri. Mari kita doakan Yuli dan ibunya. Semoga selalu dalam lindungannya. Selesai. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.